diniatkan untuk membantu Gaza itu pasti dipeng. Cuma itu saya minta agar kita ini tidak berpikir selalu di instan dan pragmatis. Pokoknya saya mau bantuan saya itu langsung dirasakan oleh mereka. Terutama material. Kita saat ini kan masih donasi sentris bahasanya ya. Kita masih menganggap bahwa udah kita berbuat membantu kita langsung itu bisa dirasakan mereka kalau kita bantu donasi itu tidak seperti itu. Kita menyebarkan berita pun itu bantuan langsung kepada mereka itu. Tapi masalahnya medsos ini kan juga dikenal oleh Barat. Saya akun saya, akun Instagram saya 100.000 juta di take down oleh Instagram. Facebook saya juga sudah 100.000 di take down. Nah, dan memang makanya sekarang saya pribadi saya bergerak di 3 bidang, di 3 sektor untuk perjuangan ini. Pertama, saya mendirikan sebuah lembaga kemanusiaan namanya INH, International Networking Humanitarian. Ini lembaga saya dirikan 2018. Sebetulnya saya ke Gaza ini tidak ada niat mendirikan lembaga. Saya ke Gaza itu murni hijrah karena ayah saya kirim saya ke Gaza. Saya dilokasi ke Gaza. Saya tinggal di Gaza, kemudian di Gaza nikah sama orang Gaza. Saya tidak niat pulang ke Indonesia sebetulnya. Ini karena saya sedang evakuasi, jadi saya kembali ke Indonesia sementara. Nah tapi ketika saya di Gaza, saya sering diminta ngisi kajian-kajian di masjid-masjid mereka, di kampus-kampus mereka. Kalau saya ngisi kajian di Panorama Gaza, 3 hal yang hampir tidak pernah saya lupakan. Pertama, saya bilang keluarga Gaza, wahai saudaraku, ada titipan salam dari umat Islam Indonesia untuk kalian semua. Itu mereka mendengar salam doang, itu terharu mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka rindu dengan salam-salam kita ternyata itu. Mereka merasa diperhatikan. Apalagi Indonesia, negara yang konsisten tidak mau mengakui Israel. Itu sebuah kebanggaan bagi mereka. Kedua, saya bilang kepada mereka, saudaraku, saya mewakili 200 juta umat Islam Indonesia, minta maaf kepada kalian semua karena kami belum maksimal membantu kalian. Mohon maaf karena kami terlalu banyak lalainya. Kami tidur keadaan kenyang, kalian kelaparan. Kami hidup nyaman, kalian menderita. Mohon maaf. Dan mereka senang dengan yang ketiga saya bilang, wahai saudaraku, ketahuilah bahwa kalian tidak sendirian dalam perjuangan ini. Sekiranya seluruh dunia bersepakat untuk memblokade Gaza, meninggalkan Palestina, ketahuilah ada 200 juta umat Islam Indonesia yang tak akan pernah meninggalkan kalian sendirian. Itu adalah semangat hari ini. Masalahnya apa? Keluar dari forum, saya didatangi oleh banyak orang Gaza. Mereka sudah semangat melihat sikap kita dan kebersamaan kita. Datang seorang nenek-nenek jalan berkilo-kilo kilometer dari utara ke tempat saya di sini. Karena dia nggak punya ongkos ya jalan. Maksud saya datang ke sini minta tolong. Saya punya anak banyak tapi nggak ada makanan di rumah. Ada yang bisa? Ya kami manfaatkan. Enggak lama kemudian datang seorang kakek-kakek, bukan kakek yang bawa Parubaya ya, yang mungkin hampir 60 tahunan, datang membawa anak gadisnya, cantik, tinggi, putih, tapi apa? Kacamata tebal banget, matanya hampir buta. Maksudnya ini anak saya, kalau nggak dioperasi, ya matanya akan kebutaan. Ada lagi ibu-ibu datang membawa anaknya balita usia 4 tahun, curhat ini ada masalah di ususnya harus dioperasi. Ditagih saya, mana nih umat Islam Indonesia yang katanya bersama Palestina? Makanya itulah yang memotivasi saya menjadikan sebuah lembaga kemanusiaan karena INH. Alhamdulillah sejak tanggal 7 Oktober sampai sekarang kami sudah kirim hampir 60 miliar ke Gaza. Dan sampai sekarang ini tim kami di Gaza terus bergerak mengeksekusi bantuan-bantuan yang diberikan melalui lembaga kami. Terakhir sekarang kita lagi ntar dicek di YouTube Muhammad Hussein Gaza. Itu saya mengirimkan di antara konten-konten saya itu konten-konten distribusi bantuan di Gaza. Kita sudah membangun 2 pemukiman di Indonesia, itu ada ratusan tenda untuk mereka, kita sudah bangun, dan hari ini kita sedang membangun pengungsian yang ketiga. Jadi ada 150 tenda yang siap didirikan.
Selain kita juga kirim bantuan musim dingin, ya selimut hangat dan sebagainya. Gitu. Nah, itu masalah donasi. Dan saya juga sekarang sedang merintis satu lembaga media, namanya gazamedia.net. Nanti dicek ini ya, gazamedia.net, cek di Google Chrome atau di browser kalian. Kenapa? Penting sekali karena selama ini umat Islam itu meremehkan peran media. Kita Indonesia nggak punya media yang serius mengawal kebenaran Palestina, betul? Nggak punya kita. Jadi selama ini informasi yang kita terima itu didominasi oleh media Barat. Jadi yang sampai kepada kita bahwa Hamas teroris, gitu kan? Bahwa yang bantu Gaza teroris, Hamas masalah apa yang awal menyerang, terus karena narasinya dikuasai oleh media Barat. Makanya saya jadikan gazamedia.net untuk mengkanter, menjadi penyeimbang. Betul itu. Dan saya punya tim di Gaza, saya ada 3 orang kontributor langsung di jantung kota Gaza. Nah, di antara bantuan yang juga strategik, bantuan media ini. Karena tanpa adanya kantor media, kantor donasi, kita akan terus di brainwash, terus dikondisikan kata-kata kita gitu. Nah memang enggak rasanya enggak seperti bantuan donasi kita kirim, besok ada sanggup, oh udah terisi. Tapi bukan berarti ini enggak langsung dirasakan oleh Gaza, ini langsung oleh. Jadi ada banyak kantong-kantong perjuangan yang harus kita isi. Tidak hanya masalah donasi atau logistik, tapi juga apa? Ada juga perjuangan media, ada juga perjuangan edukasi yang terus selama untuk Gaza itu, insya Allah itu akan bermanfaat. Terakhir, ini kisah nyata masalah wahau dan apa